Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita akan bahas cortex ya. Jadi yang belum tahu apa itu cortex, jadi cortex itu adalah simpelnya seperti ini. Kan saat ini semua aplikasi perpajakan tuh terpisah-pisah ya. Misalnya aplikasi SPT tahunan itu ada di e-form atau di filing. Kemudian aplikasi e-faktur ada sendiri, aplikasi iBupot ada sendiri. Kemudian ada lagi aplikasi DJP online. Nah, simpelnya Cortex itu akan menyatukan semua aplikasi-aplikasi tersebut di dalam satu website ya, yang tampilan itu mirip banget dengan apa ya, website sosial media gitu ya, kayak website Facebook. Itu mirip banget gitu ya. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Saya tuh akan bahas 8 hal penting yang Cortex itu tuh bawa ya, yang dapat terlihat juga di dalam akses simulator. Ya, jadi Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi simulasi Cortex ini yang ada di portal wp-simulasi.pajak.go.id. Nah, dari aplikasi simulasi ini ya kita bisa login ya, login dengan menggunakan NPWP kita, baik NPWP orang pribadi maupun NPWP badan ya. Di dalam login ini Bapak Ibu teman-teman semuanya itu tuh bisa login sebagai wajib pajak orang pribadi, bisa juga login sebagai wajib pajak badan. Nah, ya loginnya di sini ya. Nah, mungkin pertanyaannya gini, apakah aplikasi Cortex ini adalah aplikasi Cortex yang nanti akan berlaku? Jawabannya bukan ya. Ini cuma simulasi doang. Jadi ketika kita login ke dalam sini, data yang digunakan itu bukan data kita, melainkan data dummy gitu ya. Misalnya kita masukin NPWP kita sama password, nanti di dalamnya itu memang ada NPWP kita, memang ada nama wajib pajak kita. Cuma data-datanya itu data-data dummy, alias cuma data-data percobaan aja ya. Misalnya kayak alamatnya itu di mana, usahanya apa, itu semua itu dummy. Yang menggunakan data kita cuma seperti nama sama NPWP aja, sisanya itu dummy semua gitu ya. Nah, ini saya sudah explore gitu ya di dalam Cortex ini, dan agar langsung aja ya kita ke pokoknya, saya tuh menemukan 8 poin penting yang Cortex ini bawakan gitu ya. Nah, mungkin 8 poin penting ini nantinya itu bisa berkembang gitu ya. Jika nanti mungkin Cortex tuh diperkenalkan lebih luas lagi gitu ya. Tapi yang saya dapatkan ada 8 poin penting mengenai Cortex yang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian itu harus ketahui. Kenapa harus ketahui? Karena ini benar-benar akan mempengaruhi proses kerja, proses bisnis, divisi pajak, atau divisi keuangan Bapak Ibu. Ya. Terutama di poin nomor 7. Ya. Sehingga Bapak Ibu, ya jangan leave ya. Webinar ini tungguin sampai poin nomor 7, karena poin nomor 7 itu yang benar-benar beda. Ya. Itu akan merubah cara kerja pajak Bapak Ibu. Seriusan ini beda banget gitu ya. Oke, jadi intinya setelah saya login ke dalam sini ya, bagaimana cara loginnya? Intinya kalau misalnya kita bisa login ke DJP online ya, ketika kita bisa login ke DJP online, pasti nanti ada keterangannya bahwa kita tuh bisa masuk ke Cortex ini gitu ya, ada di pojok kanan atas. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk aja gitu ya, tinggal masukin NPWP, masukin nama PIC, masukin email, nanti akan mendapatkan aksesnya gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas di sana ya, karena waktu saya juga sedikit. Saya akan langsung membahas sebenarnya apa aja sih dari Cortex Simulator ini, apa sih poin-poin yang bisa kita pelajari bersama-sama ya. Kita langsung ke slide aja, saya izin slideshow. Ya, ini ya. Finding the X in taxation ya. Jadi kita hari ini pengen tahu ya, ada apa sih tadi di dalam Cortex Simulator itu ya, yang benar yang bisa kita pelajari bersama-sama gitu ya. Nah, ini ya, Cortex Application System masa depan perpajakan Indonesia. Apakah benar-benar masa depan? Ya, memang masa depan sih ya. Berlakunya itu adalah di Januari 2025 gitu. Jadi siap-siap aja nanti di Januari 2025 untuk SPT bulanannya ya, itu pas bulan Februari akan mulai pakai Cortex gitu ya. Jadi yang namanya e-faktur, iBupot ya, nanti di bulan Januari 2025
buatnya akan pakai sistem Cortex ya. Jadi ya dari simulasi ini memang kita bisa pelajari, tapi ya sebentar lagi mungkin akan kita bisa pakai ya secara realnya gitu. Tapi sebenarnya dari aplikasi ini pun kita bisa belajar cukup banyak gitu ya. Nah ini Biotex Academy Indonesia, Kamis 17 Oktober 2024 ya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kalau misalnya pengen bertanya, silakan dapat ramaikan kolom chat ya. Ini saya nggak lihat kolom chat dulu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau nanya nanti silakan ramaikan di kolom chat. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya ya. Seperti itu. Ya hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Ya nggak kerasa nih 2 bulan lagi Cortex akan berlaku gitu. Saya akan langsung to the point. Inilah 8 perubahan penting dalam Cortex Administration System ya. Ya, ini Bapak Ibu, menurut saya ini paling perlu diketahui ya. Ini yang pertama adalah yang tadi seperti saya bilang, semua aplikasi pajak yang ada saat ini, e-faktur, e-bupot, e-SPT, e-form, e-filing, e-billing, semuanya akan ada terintegrasi dalam satu Cortex, dalam website Cortex tadi ya. Jadi intinya ini akan menjadi super app perpajakan Indonesia ya, akan jadi super app gitu. Jadi misalnya kita aplikasi marketplace misalnya bisa buat bayar listrik juga, bisa buat belanja juga, bisa untuk bayar pajak ya. Kira-kira Cortex sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah terdapat menu khusus terkait layanan dokumen perpajakan dan juga adanya notifikasi ya. Dokumen perpajakan itu artinya apa? Jadi kita kan kalau misalnya dapat dokumen perpajakan itu kita bentuknya hard copy ya. Nah, hard copy itu kan harus kita arsipkan, ya harus mungkin kita jilid gitu ya. Nah, kalau nantinya di Cortex, dokumen perpajakan itu yang terbit dari KPP, kita tuh nggak usah tunggu hard copy-nya atau amplop itu sampai ke kita. Karena nanti akan ada yang namanya akses dokumen perpajakan, seperti mailbox-nya yang isinya itu dokumen perpajakan. Jadi misalnya kita bisa dapat imbauan, dapat pengumuman, dapat undangan, dapat SP2DK, dapat surat tagihan pajak, itu nantinya akan ada di layanan dokumen perpajakan. Dan juga ada yang namanya notifikasi, ya layaknya Facebook gitu. Misalnya kita dapat surat nih, nanti akan ada notifikasi. Oh, dapat surat nih, suratnya bisa dibuka di dokumen perpajakan. Atau misalnya ada pengingat lapor atau pengingat setor. Atau misalnya kita harus membalas surat dari DJP, kita harus memberikan tanggapan kepada DJP, nanti juga akan ada notifikasinya, gitu ya. Kemudian terdapat fitur General Ledger pajak, ya. Loh, kalau misalnya nanya, apa nih General Ledger pajak? Apakah itu artinya buku besar perusahaan kita ketahuan? Oh, bukan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini General Ledger khusus untuk pajak aja. Yang nanti di belakang ada penjelasannya masing-masing. Dan juga keempat adanya fitur tax deposit account ya. Apa sih artinya tax deposit? Ya itu artinya bayar pajak itu bisa dideposit terlebih dahulu. Kemudian nanti depositnya itu bisa dipakai untuk bayar pajak di masa yang akan datang. Itu menarik banget ya. Konsep seperti ini sebelumnya belum ada. Baru ada di Cortex ini gitu. Dan kemudian ada fitur khusus untuk pembuatan faktur pajak dan bukti potong. Jadi dulunya kan aplikasi e-faktur ya. Saat ini kan aplikasi e-faktur, di dalam aplikasi e-faktur ada bikin faktur juga, ada buat SPT juga. Di dalam aplikasi e-bukti potong, baik unifikasi ataupun 21, ada fitur buat bukti potong juga, ada fitur untuk buat SPT-nya juga. Nantinya itu akan terpisah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nomor 6, adanya perubahan format SPT masa dan SPT tahunan ya. Tapi paling beda itu SPT tahunan. Ya, SPT masa sebenarnya ya mirip-mirip. Ya, palingan yang beda itu untuk PPN aja. SPT masa PPN yang pemungut PPN itu dipindahkan ke SPT PPN secara umum. Tapi yang paling besar perubahan itu adalah SPT tahunan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Kemudian nomor 7, adanya penunjukan orang pribadi sebagai PIC untuk wajib pajak badan. Ini yang tadi saya bilang penting ya. Maksudnya apa Pak? Penunjukan orang pribadi sebagai PIC wajib pajak badan. Nantinya akan kita lihat ya sama-sama ya. Kemudian nomor 8 adalah penggunaan sertifikat digital wajib pajak orang pribadi untuk wajib pajak badan. Ya, jadi nomor 7 sama nomor 8 ini akan mengubah cara main proses bisnis, cara kerja di perusahaan Bapak Ibu ya. Nah, kita akan masuk one by one. Nah, ini ya.
semua aplikasi pajak yang ada saat ini, Bapak Ibu ya, ISPT, e-faktur, e-bupot, e-form, e-billing, e-filing, semuanya akan terintegrasi, akan ada di dalam satu Cortex. Oleh karena itu, Cortex akan menjadi super app perpajakan Indonesia ya, seperti super app ya. Jadi, semua kebutuhan pajak itu tadinya kan terpisah-pisah, ya. Nantinya akan ada di dalam satu aplikasi Cortex. Nah, nggak cuma untuk wajib pajak aja, untuk petugas pajaknya sendiri, ya, tadinya aplikasi-aplikasi yang mereka miliki itu ada banyak, ya, terpisah-pisah. Nantinya bagi mereka, ya kita kan nggak tahu ya aplikasi-aplikasi apa aja yang dipakai oleh petugas pajak. Cuma nantinya aplikasi-aplikasi mereka pun akan ada di dalam aplikasi Cortex, gitu ya. Dan mereka akan loginnya menggunakan loginnya mereka sebagai Fiskus, gitu. Jadi ini akan menjadi super app perpajakan Indonesia, gitu. Jadi dari tadinya pisah-pisah sekarang ngumpul semua dalam satu platform. Apa platformnya? Ya platform Cortex namanya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dapat lihat ya. Kalau misalnya Bapak Ibu login, ya nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini saya login pakai NPWP Badan ya, Komunitas Ekonomi dan Bisnis gitu. Kebetulan itu namanya Komunitas Pajak Mania ya. Jangan lupa follow juga gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih. Ada yang namanya ada yang sorry, sebentar. Sorry, saya pengen ini nih annotate. Oke. Ada yang namanya ini ya. Bapak Ibu tuh bisa lihat yang ini nih ya. Fitur ini ya. Kemudian fitur ini ya. Kemudian fitur yang ini ya. Ini tuh yang bikin beda ya dari yang DJP online sebelumnya. Kalau dulu kan DJP online kan benar-benar simple. Kalau sekarang DJP online tuh Cortex tuh benar-benar banyak ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya, fitur ini adalah fitur dokumen ya, fitur dokumen, ini fitur notifikasi. Jadi nanti dokumen-dokumen itu kita nggak usah cek lagi di folder-folder kita, semuanya akan ada di sini gitu ya. Dan mungkin kita setiap hari akan dapat notifikasi gitu ya. Jadi mungkin akan ada orang-orang yang khusus untuk kerjain Cortex saja gitu ya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat ya, namanya adalah Taxpayer 360 Degree Overview ya. Kenapa namanya Taxpayer 360? Jadi artinya si wajib pajak itu bisa tahu keseluruhan data perpajakan dia tanpa dia harus ngecek-ngecek dokumen-dokumen lain gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ya, ada main activity, juga ada apa namanya date registered ya, data terdaftar. Kemudian ini ada namanya taxable person. Ini masih pakai bahasa Inggris ya. Kenapa pakai bahasa Inggris ya? Karena ada yang mengembangkan pakai bahasa Inggris juga ya di DJP gitu ya. Jadi oleh karena itu masih pakai bahasa Inggris. Di sini ada Regional Tax Office, Kanwil, ini ada KPP Pratama, di sini ada seksi Waskon ya, pengawasan dan konsultasi, supervisory gitu ya. Dan kemudian di sini akan ada yang namanya ini nih, masing-masing ini My Portal, e-tax invoice, e-bukti potong. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Dari e-tax invoice sama e-bukti potong itu sendiri. Nantinya buat SPT PPN, buat SPT unifikasi atau SPT PPh 21 ini nanti akan di tax return ya. Ini akan beda gitu ya. Ada namanya fitur tax return. Jadi di sini ya di tax invoice sama di bukti potong cuma bikin fakturnya aja. Cuma bikin bukti potongnya aja. Bahkan sekarang kalau misalnya udah bikin faktur, udah bikin bukti potong, udah nggak perlu posting lagi. Habis di approve itu langsung akan masuk ke dalam tax return-nya. Gitu ya, canggih banget gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga lihat ada fitur payment, nanti kita akan bahas, ada fitur My General Ledger juga ya. Nah ini taxpayer service itu kayak konfirmasi status wajib pajak ya. Banyak banget yang bisa diminta di taxpayer service. Nah kemudian ada namanya access management. Ya nanti kita akan bahas di yang nomor 7 gitu ya. Jadi kita fokus dulu. Nah kemudian yang di paling kiri, Bapak Ibu bisa lihat nih, ada general information, ada alamat, ada detail kontak, ada related party. Nah, apa nih related party? Apakah ini berhubungan dengan transfer pricing? Jawabannya bukan. Related party di sini adalah pengurus dari si perusahaan tersebut ya. Jadi kayak direktur, komisaris itu namanya related parties. Yang memang terjemahannya kurang enak ya, tapi setelah saya lihat lagi gitu ya, Cortex itu artinya apa? Related parties ya itu adalah si pengurus perusahaan. Kemudian ada yang namanya Land and Building Tax Object ya. Ini bukan untuk PBB
pedesaan dan perkotaan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk PBB P5L ya, perkebunan pertambangan, yang L-nya itu lautan gitu. Jadi ini untuk wajib pajak yang punya PBB selain yang di pedesaan dan perkotaan gitu ya. Ada nggak ya? Ada, tapi mungkin segmented ya, nggak semuanya gitu ya. Economic code ya, ini seperti KLU, kode 8 usaha. Nah, ini bank detail nih ya. Kita bisa masukin nomor rekening bank kita di dalam sini gitu ya. Kemudian ada yang namanya tax type. Ya, tax type itu artinya si wajib pajak ini dia bisa mengelola pajak apa aja gitu ya. Mungkin PP21, PPh Badan, PPN dan seterusnya gitu ya. Ini adalah my representatif ya. Jadi wajib pajak badan ini dia bisa menunjuk siapa aja yang bisa mengurus urusan perpajakan perusahaan ini di my representative. Nah, ada juga namanya my taxpayer. Apa my taxpayer? My taxpayer itu kebalikannya. Misalnya saya konsultan pajak, saya dipercaya untuk mengelola ya, saya dipercaya untuk mengelola beberapa perusahaan ya. Nah, itu akan kelihatan di my taxpayer gitu ya. Two factor authentication ya, ini sama seperti di Instagram ya. Kan ada tuh yang namanya kita kalau pengen login harus ada two factor authentication gitu. Nah, ini pending request sama all request itu kalau misalnya kita ada request sesuatu ke kantor pajak. Jadi semuanya sekarang ketahuan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini nih ya. Di sini akan ada namanya nih, komunitas ekonomi dan bisnis. Nah, nanti ini bisa dipilih nih Bapak Ibu nih. Ketika kita klik yang ini, kita bisa pilih kita itu dipercaya untuk mengelola wajib pajak apa aja gitu ya. Nanti akan kita bahas di akhir gitu ya, di nomor 7.